Insya Allah ya. Jadi karena banyak ini agenda-agenda kita ke depannya ya. Mudah-mudahan dipermudah Allah semuanya, lancar kita semuanya ya. Dari semalam loh. Baik, terima kasih kepada Muallim Rinjani, Muallim Arif yang telah memberikan kesempatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Rusuh dibuka kabur. Hati-hati ya, hati-hati. Iya, ada apa? Kebab 2. Ayam geprek 1. Jadi bagi orang kan. Hati-hati kepada Bapak Direktur Utama AMC. Iya gitu ya. Ada maksud. Halo, Adik. Hati-hati Adek. Tim kreatif. Katanya materinya yang semalam. Enggak, materi bisa request ya. Macamnya kan malam ini katanya. Jangan ngomong waktu malah. Iya, banyakin aja ngomong Bang, ayo. Baik, mu'alim dan mu'alimah semuanya yang insyaallah dirahmati Allah Al-Mukarram, dari mulai yang paling kita takzimi yaitu Ibu Yayasan, Mu'alimah Yani, Ibu Kepala Sekolah, Mu'alimah Fauzia, dan sampai seluruh Dewan Guru beserta staf yang mungkin hari ini berkesempatan hadir. Terharu Mu'alimah. Terharu materinya. Belum masuk ayat padahal Mu'alim Fajar. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam rangkaian arisan. Backsong ya Mu'alimah ya, backsong. Mu'alim Fajar jangan kayak gitu, sedih serasanya dia dengerin ceramah saya. Mu'alimah dan mu'alim semuanya bersyukur kepada Allah kita sebagai kegiatan yang pertama, karena kita tahu saat ini kita ada di dunia, tapi kita sadar bahwasannya nanti kita bakal tiada. Kita hari ini bisa berjumpa, tapi kita sadar suatu saat nanti pasti kita akan berpisah. Kita hari ini bersama, tapi kita sadar suatu saat nanti pasti kita akan pergi dengan tujuan masing-masing. Nah, karena hari ini kita masih bisa bersama, insya Allah kita akan terus gunakan kebersamaan ini dalam jalan taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian bersolat kepada Rasulullah. Orang yang dahulu pernah bertanya sama sahabat, tahu nggak kalian siapakah orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah gitu kan. Jadi sahabat menjawab, kami ya Rasulullah. Ternyata bukan. Sampai para sahabat menjawab, keluarganya Nabi juga bukan, teman-temannya juga bukan, orang-orang yang hidup di zaman itu juga bukan. Tapi Rasulullah menjawab, ada orang yang paling aku cintai, yaitu orang yang satu masa nanti akan datang, padahal mereka tidak pernah hidup bersamaku dan tidak tahu aku, tidak melihat. Itulah kita umatnya yang selalu menjalankan syariat untuk terus bisa taat dalam setiap saat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Diam, berani. Lanjut, nggak apa-apa. Saya biasa seperti ini. Mu'alimah dan mu'alim semuanya, sepertinya saya tidak pantas untuk dipanggil sebagai pentausiah, tapi saya mungkin sedikit akan sharing-sharing saja, karena menimbang kita di dalam keluarga arisan ini adalah keluarga pendidikan, ya kan? Jadi mungkin tema kita nanti berkaitan dengan parenting ataupun childrening, gimana jadi guru atau orang tua yang baik, dan juga gimana jadi murid yang baik, anak yang baik kepada orang tua. Kita masuk kepada perkataan Rasulullah SAW yang pertama. Rasulullah itu pernah bilang,
Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahib ma syi'ta fa innaka mufarraqu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyum bi. Yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Di sini muallim dan muallimah semuanya, yang perlu kita garis bawahi adalah Rasulullah bilang tuh, kalian umat-umatku boleh hidup sesuka hati. Suka hati mau ngapain aja selama hidup di dunia, tapi ingat satu saat nanti kamu itu pasti akan jadi bangkai. Maka nasihat yang pertama adalah kita pasti bakal mati. Jadi muallim dan muallimah semuanya, inilah yang perlu kita tanamkan sama anak-anak didik kita atau anak-anak kita, terutama pada diri kita, gitu kan. Kalau manusia atau kita ini masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan, mungkin dia tak sadar tentang satu saat nanti dia pasti akan tidak bisa apa-apa gitu, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kendala-kendala hari ini kita lihat banyak tuh anak-anak remaja, anak-anak kandung, apalagi anak-anak didik di sekolah melakukan pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan, kenakalan-kenakalan remaja. Itu satu-satunya penyebab adalah muallimah, mereka tidak tahu, apalagi yakin. Yang tahu saja belum tentu yakin. Cuma kendala yang ada hari ini, fenomena yang terjadi hari ini di negara kita Indonesia, tidak tahu tentang hal-hal tersebut. Mungkin hadis ini juga banyak yang tidak mengetahuinya gitu. Apalagi anak-anak kita saja, bahkan orang-orang yang udah berusia lanjut, tidak mungkin banyak yang tidak mengetahui hadis-hadis Rasulullah. Jadi mudah-mudahan motivasi-motivasi yang kita berikan sama anak-anak selama ini dapat mereka cerna, dan saat mereka dapat motivasi itu juga mereka amalkan, bukan sekedar didengarkan saja lantas tidak melakukan sama sekali. Yang kedua, wahib masyi'ta fa innaka mufarraqu. Kata Rasulullah, cintai siapapun yang ingin kita cintai, atau cintai apapun yang ingin kita cintai. Kita boleh cinta jabatan, kita boleh cinta kedudukan, boleh cinta istri, suami, anak-anak, keluarga dan sebagainya. Tapi ingat, satu saat nanti pasti semuanya akan berpisah. Maka jangan terlalu cinta. Nanti kalau terlalu cinta, saat berpisah akan kehilangan yang luar biasa. Cinta kita harus only one, hanya satu. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di hatiku kecuali Allah. Tidak ada yang lain selain Allah. Maka kalau kita, misalnya kan gini muallim ya, kita cinta nih sama istri, sama anak didik, sama barang-barang. Kita sudah mendidiknya sekian lama, kita beranggapan bahwa dia adalah aset. Ternyata dia berpindah ke lain jalur. Ternyata dia kecelakaan. Ternyata dia meninggal dunia dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita cintanya karena itu, maka cinta kita itu sebenarnya palsu. Yang benar gimana? Seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dikejar sama Zulaika, Nabi Yusuf bukan tidak suka sama Zulaika, tapi ditanya balik, Zulaika suka atau cinta sama Nabi Yusuf karena apa? Dibilang sama Nabi Yusuf, kalau engkau cinta aku karena Allah, maka aku juga akan cinta. Tapi kalau kau cinta samaku karena wajahnya ganteng, karena kaya dan sebagainya, maka cinta itu sebenarnya buta. Begitulah kita muallim dan muallimah. Kalau kita cinta sama barang-barang kita, pasti kita tidak akan pelit. Tidak akan susah berbagi, karena sejatinya cinta memang untuk dikorbankan. Seperti halnya yang telah dikatakan para ulama, kita hidup di dunia adalah pinjaman. Logikanya kalau kita minjam sesuatu, pasti suatu saat nanti yang kita pinjami kan akan menagih. Nah, kalau kita cinta sama usia kita cinta sama barang-barang kita, sama keluarga kita, kalau kita tidak mau untuk ditagih, berarti kita nggak sadar kalau sebenarnya kita cuma minjam. Gitulah ya muallim dan muallimah semuanya. Selanjutnya, hadis kelanjutan dari hadis itu adalah wa'mal masyi'ta fa innaka majziyum bi. Lakukan apapun yang ingin kita lakukan, tapi ingatlah satu saat nanti pasti kita akan mendapatkan balasannya. Ini yang harus kita juga camkan muallim dan muallimah semuanya.
sama anak-anak didik kita terutama. Kadang-kadang mereka sesuka hati menyampaikan aspirasi pendapatnya tanpa mempertimbangkan yang mereka katakan itu baik atau buruk, benar atau salah. Nah, kita sebagai pendidik harus tetap yakin bahwasannya di dalam setiap anak-anak didik kita yang punya kenakalan luar biasa, sebenarnya mereka punya potensi kebaikan juga yang luar biasa. Hanya saja mereka tidak sampai pada tahap itu. Belum sampai Molima. Coba kita ingat-ingat dulu, mungkin di antara kita memang ada yang dari kecil udah soleh-soleha, tapi mungkin ada beberapa yang dulu pernah degil gitu kan. Saya juga pernah ngalamin kayak mana saya dulu ngerjain guru-guru gitu. Karena saya menganggap mungkin gurunya nggak enak, terlalu monoton, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi solusinya adalah kalau kita mengajar, baik di dalam konteks anak kandung ataupun anak didik, masuklah ke dunia mereka. Backsound nggak apa-apa. Saya biasa kayak gini. Jangan seenaknya saja menyampaikan sesuatu kepada anak didik tanpa memperdulikan latar belakang mereka. Nah, kadang-kadang apalagi anak SMA, sebenarnya mualim dan mualimah, saya tahu SMA Al-Amar ini dibangun sudah dari 2017. Benar mualimah ya? Lama kali itu. Iya. Lama ya? Tahun berapa Mualim? Duluan ya. Masih belum diapa-apain udah tahu ya. 2000 berapa Mualimah? 2019. Dan berita itu sampai saat saya waktu itu masih ngajar di Sanawiyah Ummi Lubuk Pakam. Kami angkatan keempat. Angkatan ketiga mau keempat. Waktu itu saya berkepikiran untuk lompat kemari karena saya memang kebetulan mempelajari kayak mana dunia psikologi, dunia motivasi, bagaimana anak-anak usia muda dari SMA ke atas itu harus dibangun mindsetnya. Maka saya pikir, oh ini SMA tepat sekali gitu untuk wadah kita menaung. Kalau anak SD kan kita banyak mainnya ya Mualimah ya. Kalau anak SMP ya campur lah. Tapi kalau anak SMA, mudah-mudahan mereka bisa menularkan apa yang ada di pikiran kita. Mereka lah aktornya. Kita ini sebagai desainernya. Maka kenapa hari ini baru bergabung? Ya qadarullah, karena dahulu mungkin masih diizinkan Allah di sekolah yang lama untuk membina di sana. Dan kemari pun juga memang qadarullah, saya masukkan lamaran itu dari Februari ingat. Dan panggilan itu di Juni atau Juli gitu. Dan alhamdulillah saya bilang sama Mualimah Fauzia, Mualimah izin kalau nanti Mualimah ada yang aneh-aneh sama saya, sampaikan saja gitu kan. Misalnya ketidakcocokan antara sekolah dengan saya. Dan gitu juga antara saya dengan sekolah. Saya takut dengan sistem saya seperti ini, takut mungkin tidak cocok atau tidak sesuai. Makanya saya berusaha beradaptasi. Dan alhamdulillah hari ini sudah berjalan 2 bulan, insya Allah aman-aman saja. Entah kenapa kayaknya saya betah di sini. Amin. Karena Mualim Hatta nih. Ampun Mualim. Insya Allah. Pekan depan. Belum. Pekan depan insya Allah kita adakan ya Mualimah ya. Ya Allah ya Rabbi. Baik, kita lanjut. Gak konsen, hilang materinya. Gak Mualimah, orang ini suka bikin hoax Mualimah, jangan percaya. Nanti saya curhat langsung aja Mualimah. Baik ya. Begitulah kira-kira pandangan-pandangan umum seputar belajar. Yang terakhir mungkin saya akan membahas tentang ini deh, agar-agar nang. Coba. Nah sama Abina, mau Mualim nah. Oh, cup. Oh, nah. Jangan yang proper. Gak apa, nanti kita konseling ya. Baik Mualim dan Mualimah semuanya al-mukarram yang dirahmati Allah. Imam Syafi'i mengatakan dalam konteks ilmu yang harus kita pegang sebagai guru adalah al-ilmun nurun wa nurullahi la yahdi lil asyi. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan atau tidak akan masuk kepada pendosa atau pemaksiat. Jadi, mualim dan mualimah semuanya, saya mau mengingatkan bahwasanya
Kenapa hari ini ada di antara kita mungkin sebagai guru atau sebagai orang tua, ketika belajar sesuatu tapi kemudian ingat dan cepat lupa. Atau kita punya anak, dia belajar sama kita, dia paham tapi dia lupa. Sesaat dia ingat tapi sesaatnya lupa. Udah lama ingat, cepat lupa. Nah, ini kan bahaya kan? Ternyata mu'alimah dan mu'alim semuanya, ini udah zaman dahulu kali dikatakan sama Imam Syafi'i bahwasannya penyebab paling utama dari semua itu adalah dosa yang masih terbesit atau terlintas atau tertinggal di dalam diri kita yang belum kita taubati. Maka hari ini di samping kita memperbanyak istighfar mungkin sebelum belajar, sebelum mengajar sesuatu, sebelum belajar, kita pantau juga, kita bimbing juga anak-anak didik kita, mu'alim dan mu'alimah semuanya. Karena ada satu cerita dari anak sekolah SMA. Dia WhatsApp sama saya, mu'alimah, anak putri SMA sederajat, dia kuliah sambil sekolah sambil kerja. Dia bilang begini, dia ranking di sekolahnya, dia mudah menerima pelajaran, tapi sesaat dia lupa ketika di rumah. Nah, dia bertanya, Abi, kenapa harus dengan bertaubat? Kenapa dia harus dengan istighfar untuk menghilangkan lupa? Ada nggak cara yang lain? Nah, begitulah pertanyaannya, mu'alimah. Coba kita bayangkan ini dikatakan oleh misalnya anak-anak didik kita yang hari ini kelas 12 gitu kan, yang mungkin susah menerima pelajaran atau mudah menerima pelajaran tapi habis itu lupa. Jawabannya adalah, mu'alimah, mereka memang pertama sekali itu masih hatinya belum bersih. Jadi husnuzon sama gurunya itu belum dibangun. Ada aja prasangka-prasangka buruk yang diciptakan di dalam hati kepada gurunya. Makanya ilmunya tidak sampai. Ketika ilmunya pun sampai, ilmunya tidak mau bertahan, hilang. Karena hatinya kotor. La yahdi lil ashi. Tidak akan mau ilmu itu masuk dan menetap kepada wadah yang kotor, wadah pendosa dan wadah yang ahli maksiat. Tapi insyaallah mudah-mudahan dari hari ini kita berdoa, mu'alim dan mu'alimah semuanya, di samping menggunakan metode-metode kreatif yang sangat interaktif, membangun motorik santri, membangun imajinasi mereka dalam berpikir dan belajar. Tapi jangan lupa juga untuk kita selalu mengingatkan untuk beristighfar dulu, mengakui dulu semua dosa-dosa yang pernah dibuat dan minta. Kebanyakan kita mungkin berdoa ini hanya sekedar di bibir tapi tidak tahu maknanya. Kita lupa bahwa yang punya ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kadang-kadang, apalagi kalau buru-buru ngejar waktu, mungkin tidak berdoa, selesai belajarnya tidak berdoa. Terus kita berharap anak kita cerdas gitu. Enggak mungkin, mu'alimah dan mu'alim semuanya. Ini mustahil. Karena sudah ada panduan-panduannya. Kalaupun mereka menurut kita cepat nangkap, pasti itu akan lupa dengan sekejap. Maka kita pakai panduan dari Rasulullah, panduan dari ulama-ulama kita. Istighfar dulu sebelum mengajar, istighfar dulu sebelum belajar. Minta sama Allah untuk kita bisa berkata, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hati kita lapang, lisannya lancar, pikirannya tenang. Begitu juga anak-anak didiknya, semoga dapat menyerap dengan mudah. Ya, gitulah kira-kira ya mu'alim dan mu'alimah. Kenapa labek songnya baru tenang sekarang? Oh iya. Sekarang tua ini. Ya gitu ya. Mencintai dirinya sendiri. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk menasihati, bukan bermaksud untuk mengajari. Tidak, saya hanya bertugas mengingatkan saja. Mungkin sudah tahu dari dulu-dulu tapi mungkin kita lupa. Jadi karena rasa cinta saya sama sekolah ini, rasa cinta saya sama mu'alim dan mu'alimah semuanya, rasa cinta saya sama anak didik, maka saya sampaikan ini untuk kita bisa satukan visi misi semuanya. Insyaallah kedepannya Al-Amar menjadi sekolah favorit di Indonesia dan menjadi trending topik ya, top skor penerimaan terbanyak SMA Sains Tahfiz Quran boarding school di tahun 2023-2024 ke depan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita doakan yang terakhir hari ini, siapa yang datang di majelis ini meluangkan waktu, rezeki langkah, ya Allah diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
dilapangkan, diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajatnya, jauh dari masalah, jauh dari hutang, kalau ada hutang dilunaskan hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Yang lagi jomblo semoga dapat jodoh soleh-soleha terbaik pilihan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Diri sendiri. Tidak banyak mualimah yang saya sampaikan karena saya takut langsung dikode sama Mualimata, Mualimeko sebagai syekhona. Ini guru-guru saya nih mualimah, Mualim Fajar, Mualim Pai. Terima kasih sudah mau mendengarkan celotehan ini yang mungkin enggak ya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk kita bermajelis. Karena kata Rasulullah, majelis yang seperti ini adalah raudhatam miryadil jannah, taman dari taman-taman surga. Kalau seandainya ditampakkan, mungkin rumah ini akan padat karena dihadiri oleh 70.000 malaikat beserta jenderalnya. Dan masing-masing malaikat punya 70.000 helai sayap. Setiap satu helai sayap menurunkan satu air rahmat. Jadi satu gang Al-Armar ini mungkin akan banjir kalau ditampakkan. Tapi itulah, mudah-mudahan yang tak nampak itu jadi barokah wasilah untuk kehidupan kita ke depannya jadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dari rabbil alamin. Semoga bermanfaat di kehidupan sekarang dan akan datang. Saya lebih dan kurangnya mohon maaf kepada Allah. Kita mohon ampun. Kalau ada yang baik itu datangnya dari Allah, kalau ada yang buruk itu datangnya dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga sehat selalu, berjumpa kembali di pekan yang akan datang. Enggak. Saya akhiri dengan pantun kuntilanak naik kereta api. Kuntilanak naik sepeda aja lah ya. Kuntilanak naik sepeda jalannya mundur. Jangan lama-lama mandang wajah saya, nanti malah nggak bisa tidur. Iya. Dari sekarang udah nggak bisa tidur. Terima kasih untuk semuanya. Jangan bosan undang saya lagi, ya. Nanti Mualimah Mimi siapkan ya, Mualimah, saya kirim nomor rekeningnya ya Mualimah. Enggak, serius Mualimah, serius ya. Oh gitu ya, ya Mualimah Dina dengar ya Mualimah Dina. Terima kasih untuk semuanya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol. Terima kasih kepada muallim